Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Maisha Davina, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Tidar dengan NPM 25030101112. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian dengan judul Keunikan dan Peranan Tempe Mendoan di Masyarakat. Mengapa saya memilih topik tersebut? Karena tempe mendoan bukan hanya sekedar makanan biasa. Di balik tampilannya yang sederhana, terdapat nilai budaya, kebersamaan, dan potensi ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat. Jadi, menarik untuk dibahas, apalagi di era sekarang di mana makanan modern semakin mendominasi. Oke, next ke latar belakang. Yang pertama, pentingnya makanan tradisional. Makanan tradisional sangat penting dalam mencerminkan identitas masyarakat. Melalui makanan, kita bisa melihat kebiasaan, cara hidup, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, peran tempe mendoan di masyarakat. Mendoan merupakan warisan kuliner Nusantara yang sudah ada sejak lama. Di tengah maraknya makanan cepat saji, tempe mendoan ini terus bertahan dan banyak digemari oleh berbagai kalangan. Oke, dan juga tempe mendoan ini menjadi simbol kebersamaan serta budaya lokal. Dari latar belakang tersebut, ada beberapa hal yang difokuskan dalam pemaparan materi kali ini, yaitu yang pertama, apa itu mendoan? Yang kedua, bagaimana cara membuatnya? Dan yang ketiga, apa keunikan dan peranannya bagi masyarakat? Oke, lanjut ke metodologi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui artikel dan sumber daring tentang kuliner tradisional Purbalingga. Artinya saya mendapatkan berbagai informasi dari sumber tertulis seperti jurnal, artikel, dan sumber daring lainnya tentang kuliner tradisional khususnya di daerah Purbalingga begitu. Oke. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama itu mendoan adalah makanan khas Purbalingga berupa tempe tipis goreng setengah matang dengan balutan tepung berbumbu. Nah, kata mendoan sendiri itu berasal dari bahasa Banyumasan, yaitu mendo yang artinya lembek atau setengah matang. Nah, hal ini yang membedakan mendoan dengan gorengan-gorengan pada umumnya. Nah, kan gorengan pada umumnya itu biasanya ada yang crispy, kering, atau yang lainnya. Nah, mendoan sendiri itu teksturnya lembek seperti itu. Oke, next ke proses pembuatannya. Nah, proses pembuatannya ini sangat sederhana. Yang pertama, tempe diiris tipis. Tujuannya itu supaya teksturnya yang di dalamnya itu lembek dan mudah matang begitu. Yang kedua, dicelupkan ke dalam adonan tepung berbumbu. Nah, bumbunya itu ada bawang putih, terus ketumbar, garam, dan daun bawang. Kalau daun bawang itu opsional karena sesuai selera. Terkadang banyak orang yang tidak menyukai daun bawang di mendoan itu begitu, jadi opsional. Oke, lanjut. Yang ketiga itu digoreng sebentar hingga setengah matang. Nah, digorengnya itu cuma sebentar sampai menghasilkan luarannya itu berwarna kuning-kuning kayak gitu, tapi tekstur di dalamnya itu masih lembek seperti itu. Nah, biasanya mendoan ini disajikan dengan sambal kecap pedas. Ya, nggak selalu sih. Biasanya juga ada yang hanya menggunakan cabai rawit begitu.
sesuai selera kita. Biasanya ada yang juga menggunakan sambal terasi atau sambal kacang seperti itu. Oke, next untuk keunikan dan peranannya. Keunikannya terletak pada tekstur lembek dan rasanya yang gurih. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi begitu. Selain itu, mendoan ini memiliki nilai budaya, yaitu kebersamaan seperti itu, karena mendoan ini biasanya disajikan di acara hajatan, acara keluarga, atau hanya sekadar untuk teman ngopi di sore hari atau di pagi hari, pokoknya seperti itu. Terus biasanya juga mendoan ini disajikan hangat-hangat begitu, enak sekali kalau hangat-hangat gitu, apalagi di luar sedang hujan dan disajikan hangat-hangat. Ya Allah, nikmat banget. Oke, untuk peranannya sebagai ikon kuliner serta peluang ekonomi masyarakat. Nah, kan bahan-bahannya itu nggak terlalu mahal, jadi banyak yang menjual tempe mendoan, baik itu di restoran, terus di tempat makan, terus atau hanya di pinggir-pinggiran jalan seperti itu. Kan banyak tuh penjual gorengan, tapi kan biasanya juga ada yang digoreng hingga kering begitu. Kalau teksturnya lembek berarti itu mendoan seperti itu. Oke, karena peluangnya itu besar begitu, jadi ya menjadi peluang yang besar untuk masyarakat begitu. Oke, next untuk kesimpulan. Mendoan adalah makanan khas sederhana namun syarat makna budaya, digemari lintas generasi dan berpotensi dikembangkan sebagai produk kuliner unggulan daerah. Oke, next untuk saran atau arahan masa depan. Kedepannya seharusnya mendoan ini diinovasikan agar lebih diminati oleh generasi muda, seperti kayak penambahan keju menjadi topping mendoan atau yang lainnya, kayak mendoan isi atau apa gitu, tapi tanpa menghilangkan cita rasa asalnya. Maksudnya ya itu tetap rasa mendoan, cuma kayak divariasikan saja seperti penambahan topping atau isi begitu. Oke, yang kedua ada promosi. Nah, promosi ini sangat penting gitu. Promosi dapat dilakukan melalui festival kuliner, terus media sosial gitu. Apalagi kan zaman sekarang generasi muda itu apa-apa serba online begitu, jadi bisa tuh dipasarkan melalui handphone atau yang lainnya gitu. Terus yang ketiga, pengemasan modern untuk memperluas pasar hingga mancanegara. Nah, pengemasannya itu sekarang kan banyak banget makanan yang divakum gitu, dibakukan untuk dikirim ke luar negeri atau kemana saja begitu. Nah, bisa tuh buat mendoan dibakukan terus dikirim ke luar negeri atau yang lainnya. Atau juga bisa sekarang itu banyak penjual mendoan yang di luar negeri begitu dengan harga yang mahal menurut saya begitu. Para generasi muda kalau semisal ya mau melestarikan makanan tradisionalnya itu juga bisa begitu ke luar negeri terus menjual mendoan di sana begitu. Keuntungannya lumayan, menurut saya itu harganya mahal kalau di luar negeri begitu. Oke, next ini penutup. Nah, semoga dengan pemaparan materi saya kali ini kita semua semakin semangat untuk melestarikan makanan tradisional dan berperan dalam melestarikannya begitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.